أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah yang telah begitu banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan diri ini menjadi ahli yang syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dengannya insyaallah kita akan menjadi ahli surga yang Allah tetapkan kita masuk dan menghuni di dalam surga. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah, dan disebab itulah nikmat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin beristiqamah dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna ciptaan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat sempurna bentuk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah, di balik kesempurnaan bentuk yang Allah berikan kepada kita manusia, di sana terletak ada kekurangan, yaitu manusia tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya salah. Itulah sebabnya manusia membutuhkan nasihat, manusia membutuhkan peringatan kepada sesamanya. Untuk apa? Untuk menghindari sifat lupa atau sifat kehilafan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nasihat, sangatlah banyak nasihat-nasihat yang telah ulama-ulama kita berikan kepada kita. Hanya saja pertanyaannya, apakah nasihat-nasihat itu kita pahami? Apakah nasihat itu kita amalkan, kita hayati, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti contoh nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan nasihatnya kepada murid-muridnya, yang bisa jadi nasihat itu pun juga menjadi nasihat untuk kita.
Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihatnya kepada muridnya, akan tetapi lewat dari pertanyaan beliau. Beliau terlebih dahulu bertanya, yang pada akhirnya beliau pun akan memberikan nasihat di balik pertanyaan beliau kepada murid-muridnya. Al-Imam Al-Ghazali mengajukan pertanyaan kepada muridnya, 6 pertanyaan. Yang sekali lagi, yang pada akhirnya muncul di sana nasihat dari beliau. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, satu ketika Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai seluruh para muridku, menurut kalian apa yang paling dekat dengan kita di alam dunia ini? Apa yang paling dekat dengan kita di alam dunia ini? Pada waktu itu ada muridnya menjawab pertanyaan beliau. Kata muridnya, yang paling dekat dengan kita di alam dunia ini adalah orang tua. Ada yang berkata yang dekat dengan kita di alam dunia ini teman, sahabat-sahabat kita. Ada yang menjawab keluarga-keluarga kita. Lalu kata Imam Ghazali, jawaban kalian itu benar, tetapi ada yang paling benar. Apa kata beliau? Sesungguhnya yang paling dekat dengan kita di alam dunia ini adalah kematian. Memang betul orang tua dekat dengan kita, sahabat dekat dengan kita, keluarga pun juga demikian dekat dengan kita. Akan tetapi ternyata yang paling dan sangat dekat dengan manusia adalah kematian. Dan inilah yang banyak kita lupakan. Dan inilah yang banyak manusia lalai daripadanya. Sementara kita tidak menyadari bahwa kematian itu senantiasa mengingat manusia. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengingatkan kepada umatnya bahwa ingatlah selalu satu perkara, yang perkara itu akan memutuskan seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kendatipun bagaimana indahnya pengantin baru, kalau sudah meninggal tidak ada indahnya. Kendatipun bagaimana banyaknya harta kekayaan yang kita miliki, kalau kita sudah meninggal, sudah mati, tidak ada indahnya. Kata Nabi, ingatlah satu perkara yang senantiasa akan memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan kematian ini adalah sebuah kepastian. Kata Imam Ghazali bahwa seluruh yang ada di alam dunia ini tidak mempunyai kepastian, akan tetapi ada yang pasti akan datang, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya di setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kendatipun kita bersembunyi, bahkan bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, kematian ini akan menemui kita. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kemana kita akan lari menghindari kematian, disitulah kematian akan mendapati manusia. Inilah jamaah dimuliakan Allah, pertanyaan Imam Ghazali yang pada akhirnya menjadi sebuah nasihat untuk kita sekalian. Apalagi sekarang ini di akhir-akhir zaman, banyak di antara kita yang sudah luput dan lalai untuk mengingat kematian, sementara kematian itu tidak pernah luput atau lalai mengingat yang namanya manusia. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling jauh dengan kita di alam dunia ini? Ada muridnya yang menjawab bahwa yang paling jauh adalah negeri Cina. Ada yang menjawab yang paling jauh adalah bulan. Yang paling jauh adalah matahari. Yang paling jauh adalah bintang-bintang.
Apa kata Imam Ghazali? Jawaban kalian semuanya benar, tetapi ketahuilah, di antara jawaban-jawaban kalian itu ada yang paling jauh dengan kita di alam dunia ini. Apa yang paling jauh menurut kata Imam Ghazali? Beliau katakan yang paling jauh dengan kita di alam dunia ini adalah masa lalu, waktu yang telah lalu. Jamaah dimuliakan Allah. Apa artinya? Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, terutama hari ini, di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala pilih hari Jumat menjadi sayyidul, pimpinan, penghulu seluruh para hari yang diciptakan Allah. Sampai-sampai saking mulianya hari Jumat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu di mana seorang hamba berdoa kepada Allah tidaklah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Jamaah dimuliakan Allah, siapapun kita tidak akan bakalan kembali kepada masa lalu kita. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Tentunya yang dimaksud Nabi adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa yang paling besar di alam dunia ini?" Ada yang menjawab, yang besar di alam dunia ini adalah gunung. Ada yang menjawab bumi. Ada pula yang menjawab yang paling besar adalah matahari. Namun kata Imam Ghazali, jawaban kalian itu benar, tetapi di antara jawaban kalian ada yang paling besar di alam dunia ini, di setiap apa yang kalian jawabkan. Apa kata Imam Ghazali? Yang paling besar di alam dunia ini adalah nafsu kita. Nafsu kita. Jamaah dimuliakan Allah, banyak sekali sekarang ini memperturutkan hawa nafsunya, yang justru mengakibatkan dia tergelincir, justru mengakibatkan dia terpeleset dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dengan nafsu ini. Kalau kita mampu mengendalikan nafsu kita, insya-Allah kita akan mengolah nafsu itu sedemikian rupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika nafsu ini yang mengendalikan akal pikiran kita, bisa jadi kita akan tergelincir jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar, kata Imam Ghazali, adalah hawa nafsu kita. Yang keempat, jamaah dimuliakan Allah, Imam Ghazali bertanya, "Wahai muridku, apa kira-kira yang paling berat di alam dunia ini?" Muridnya ada yang menjawab yang paling berat adalah besi. Ada yang menjawab yang paling berat adalah batu. Ada yang menjawab baja dan seterusnya. Akan tetapi Imam Ghazali berkata, jawaban kalian itu sangatlah tepat, tetapi ternyata ada yang paling berat di antara apa yang kalian sebutkan tadi. Apa kata Imam Ghazali? Yang paling berat di alam dunia ini adalah memegang amanah. Inilah yang paling berat. Dan banyak di antara kita ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amanah berupa anak cucu turunan, baik amanah yang berupa harta kekayaan, baik amanah yang berupa pangkat dan jabatan, tidak sedikit yang tidak mampu untuk memegang amanah. Inilah kekurangan manusia yang senantiasa kita lupakan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketika Allah menawarkan amanah ini kepada binatang. Binatang tidak sanggup. Allah menawarkan amanah ini kepada tumbuh-tumbuhan.
tumbuh-tumbuhan pun tidak sanggup. Bahkan Allah tawarkan amanah ini kepada gunung-gunung, gunung pun tidak sanggup. Tetapi ketika amanah ini ditawarkan kepada manusia, lantas manusia dengan sombongnya menyanggupi untuk mengambil dan memegang amanah ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah, karena sesungguhnya kehidupan kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak, cucu, turunan keluarga kita, pangkat dan jabatan yang kita sandang, harta kekayaan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa kira-kira yang paling ringan di alam dunia ini?" Muridnya ada yang menjawab yang paling ringan adalah kapas. Ada yang menjawab angin. Ada yang menjawab debu yang paling ringan. Akan tetapi kata Imam Ghazali, jawaban kalian itu semuanya benar. Tetapi ketahuilah, di antara yang paling ringan yang telah kalian sebutkan itu, ada yang paling ringan di alam dunia ini. Apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang paling ringan? Kata Imam Ghazali, yang paling ringan di alam dunia ini adalah meninggalkan solat 5 waktu. Inilah yang paling banyak terjadi sekarang di akhir-akhir zaman ini. Karena lantaran sibuk dengan usahanya, karena lantaran sibuk dengan pekerjaannya, karena lantaran sibuk dengan profesinya, dan lain sebagainya, sehingga tak jarang dari kita lalai, bahkan tidak mau atau bahkan berat untuk melaksanakan ibadah salat, apalagi melaksanakan secara berjamaah di masjid. Kita bisa lihat sekarang ini di hari Jumat, yang mana Allah berikan kemuliaan di hari Jumat. Barang siapa yang beribadah di dalamnya, maka Allah tinggikan derajatnya. Akan tetapi kita bisa lihat, masihlah banyak saudara-saudara kita yang tidak mau, bahkan berat dirinya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut kemuliaan hari Jumat. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, yang pada akhirnya akan menjadi nasihat kepada kita sekalian, yaitu kata Imam Ghazali, apa yang paling tajam di alam dunia ini? Muridnya ada yang menjawab yang paling tajam adalah pisau. Ada yang menjawab yang paling tajam adalah pedang. Ada yang menjawab silet dan lain sebagainya. Akan tetapi kata Imam Ghazali, jawaban kalian itu tepat dan benar. Akan tetapi ketahuilah, di antara yang paling tajam yang kalian sebutkan tadi, ada yang paling tajam. Apa itu? Kata Imam Ghazali, yang paling tajam adalah lisan, lidah manusia. Pernah mendengar ada ungkapan mengatakan bahwa lidah tak bertulang. Artinya apa? Lidah karena tidak bertulang, bisa jadi mengucapkan sesuatu hal, dan bisa jadi ketika kita mengucapkan sesuatu hal membuat ketersinggungan atau sakit hati kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi berhati-hatilah, manfaatkan sedemikian rupa lisan yang tak bertulang ini, sehingga kita tidak menjadi lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan ini terutama berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 pertanyaan dari Al-Imam Al-Ghazali ini yang pada akhirnya menjadi sebuah nasihat kepada muridnya, yang berarti menjadi nasihat kepada kita sekalian. Semoga dengan nasihat ini insyaallah kita mampu memahami dan kita merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sendirinya insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, terkecuali orang yang beriman kepada Allah dan saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah
yang terjaga dari sifat lalai. Kalaupun memang dalam kondisi lalai atau lupa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segerakan diberikan petunjuknya kepada kita, sehingga insya-Allah kelalaian ini kita akan segera merubahnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya insya-Allah kita dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah di alam dunia. Lebih-lebih lagi kiranya Allah bahagiakan, muliakan kita di akhirat, masuk di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.